Kaisar Kubilai Khan memberikan ultimatum kepada Prabu Kertanegara bahwasanya Singosari harus tunduk pada. Nah, ternyata di dalam perjalanan tersebut itu ada beberapa rombongan tentara Kediri yang sedang meronda itu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Nostalgia Film Kolosal era pertengahan 90-an. Di video kali ini kita akan mengulas lanjutan dari serial Tutur Tinular dalam episode Senjakala di Kediri. Dikisahkan masyarakat pesisir utara Jawa itu melihat ada segerombolan kapal-kapal asing dari negeri Tiongkok. Nah, kira-kira ada apa tujuan apa kapal-kapal asing dari Tiongkok tersebut mendarat ke Pulau Jawa? Nah, kita masih ingat ya pada episode Wasiat Empu Gandring, dikisahkan ketika Kaisar Kubilai Khan dalam rangka ekspansi di wilayah-wilayah Asia itu mengutus utusannya yang bernama Mengci dengan rombongan yang lain menghadap Prabu Kertanegara dari Singosari, yang mana Kaisar Kubilai Khan memberikan ultimatum kepada Prabu Kertanegara bahwasanya Singosari harus tunduk pada Kekaisaran Kubilai Khan. Namun Prabu Kertanegara membalasnya dengan perlakuan yang kurang etis terhadap Mengci, sehingga menyebabkan orang-orang Tiongkok itu murka kepada Prabu Kertanegara. Jadi kedatangan kapal-kapal Cina tersebut itu tidak lain ingin membalas daripada perlakuan Prabu Kertanegara. Padahal kita tahu sendiri bahwa Singosari itu sudah runtuh diserang oleh kerajaan bawahnya, yaitu Gelang-Gelang atau Kediri. Nah, jadi singkat cerita, ketika kapal-kapal asing dari Tiongkok tersebut mendarat di Jawa, ya, itu disambut oleh masyarakat pesisir. Ya, dan kebetulan yang menjamu waktu itu adalah seorang bernama Wirot. Ya, Wirot ini adalah kita tahu sendiri sahabat daripada Arya Kamandanu. Jadi waktu itu Wirot itu menyambut daripada rombongan pasukan Tiongkok yang mendirikan perkemahan di wilayah Pacekan. Ya, Wirot menceritakan bahwa kerajaan Singosari itu sudah runtuh ya oleh kerajaan Kediri, namun sisa-sisa pasukan Singosari itu mendirikan pedukuhan di hutan tarik yang bernama Majapahit. Nah, jadi pasukan Tiongkok tersebut itu dipimpin oleh tiga panglima utama, tiga jenderal ya, jenderal besar daripada Tiongkok. Di antaranya adalah Panglima Ike Mesin, Jenderal Kausin, dan satunya adalah Jenderal Yungfo. Nah, jadi waktu itu Panglima Ike Mesin itu meminta tolong kepada Wirot untuk menunjukkan di mana pedukuhan Majapahit berdiri. Namun karena Wirot tidak mengetahui secara pasti letak pedukuhan tersebut, sehingga Wirot menyuruh orang-orang yang tahu wilayah tersebut. Nah, sehingga keesokan harinya itu utusan daripada pasukan Tiongkok tersebut ya, waktu itu dipimpin oleh Yungfo, itu menuju ke pedukuhan Majapahit. Nah, saat mereka sampai ke pedukuhan Majapahit ya, tentunya di Kedaton yang baru, karena pedukuhan Majapahit baru saja meresmikan Kedaton yang baru sebagai persiapan untuk mendirikan kerajaan Majapahit. Saat utusan dari Tiongkok tersebut memberikan surat ya kepada pimpinan dari sisa Singosari, dalam hal ini adalah Raden Wijaya, sehingga apa? Akhirnya jawaban dari Raden Wijaya bahwa jawaban tersebut akan disampaikan esokan harinya, karena bagaimanapun juga mereka harus merundingkan dulu. Nah, ternyata dari hasil perundingan tersebut akhirnya sepakat bahwa Majapahit itu pura-pura tunduk kepada Tiongkok. Nah, jadi pura-pura tunduk dulu, dan mereka dimanfaatkan untuk menyerang daripada Kediri. Nah, sehingga keesokan harinya Raden Wijaya menyuruh utusannya yaitu Ranggalawe dan Lembusora untuk memberikan jawaban kepada Panglima Ike Mesin, sekaligus untuk melihat daripada berapa kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Tiongkok tersebut. Nah, setelah Ranggalawe dengan Lembusora itu diutus oleh Raden Wijaya menuju ke perkemahan di Pacekan ya, mengirimkan surat kepada Panglima Ike Mesin. Nah, ternyata di dalam
perjalanan tersebut, itu ada beberapa rombongan tentara Kediri yang sedang meronda itu melihat ada perkemahan daripada orang-orang Cina tersebut, sehingga pasukan yang ronda tersebut yang dipimpin oleh Jaran Lejong itu langsung melaporkan kepada Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Nah, Empu Tong Bajil akhirnya juga menyampaikan kepada Patih Kebo Mundarang dan Pangeran Ardaraja bahwasanya di Pacekan itu sedang ada perkemahan orang-orang Tiongkok. Jadi intinya Tong Bajil itu khawatir manakala orang-orang Tiongkok tersebut itu adalah datang untuk membantu daripada Raden Wijaya. Namun selama ini Kebo Mundarang pun menolak, karena yang bermasalah dengan orang Tiongkok itu adalah Prabu Kertanegara, sementara Prabu Kertanegara sendiri itu sudah gugur dan Singosari sudah ditaklukkan oleh Kediri. Nah, jadi untuk mengantisipasi tersebut, akhirnya apa? Patih Kebo Mundarang beserta dengan Pangeran Ardaraja dan rombongan Kediri yang lain itu datang untuk mengawasi daripada perkemahan orang-orang Tiongkok tersebut. Nah, singkat cerita, ketika Ranggalawe datang ke Panglima Ike Mesin memberikan jawaban surat daripada Raden Wijaya. Nah, sepulang dari perkemahan tersebut, tiba-tiba muncullah pasukan daripada Kediri yang hendak mengawasi perkemahan tersebut, sehingga di situ terjadilah pertempuran ya, antara rombongan Ranggalawe melawan orang-orang Kediri dan di belakang dibantu oleh pasukan Tiongkok tersebut. Ternyata pasukan Tiongkok yang datang ke Jawa waktu itu membawa sekitar 2000 pasukan, sehingga akhirnya pasukan Kebo Mundarang mundur ke Kediri. Bahwa ternyata betul bahwa pasukan Tiongkok tersebut itu datang justru malah membantu daripada Raden Wijaya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ngopi dulu guys. Yang belum ngopi silahkan ngopi. Baik, kita lanjutkan. Setelah kejadian tersebut, pasukan Kebo Mundarang mundur dari medan perang dan melaporkan kepada Prabu Jayakatwang. Nah, ternyata malam hari sebelum Patih Kebo Mundarang melaporkan pada Jayakatwang itu ada suatu peristiwa ya. Jadi istri Jayakatwang itu bermimpi. Dia bermimpi di Kedaton Kediri itu terjadi semacam gempa ya, lindu atau kalau orang Jawa mengatakan lindu. Namun di saat terjadi gempa, di situ Raden Wijaya itu seolah-olah itu menertawakan daripada Prabu Jayakatwang. Bahkan istri Jayakatwang melihat ada sebuah pancaran sinar menuju ke dusun Dukuh Majapahit, maaf. Nah, jadi di sini seolah-olah itu memberi isyarat bahwa akan ada terjadi namanya lengser ke Prabun. Karena kita tahu sendiri ya bahwa perebutan tahta Jayakatwang kepada Kertanegara itu adalah sebuah pemberontakan atau pengkhianatan yang sejatinya itu tidak dibenarkan. Jadi istri Jayakatwang itu sudah punya firasat buruk bahwa memang kerajaan Kediri itu akan runtuh, bahkan akan terjadi namanya lengser ke Prabun. Namun Jayakatwang tidak memedulikan. Dia tetap kekeh bahwa siapapun yang berani menentang Kediri harus dibasmi, terutama Wijaya. Nah, di pihak lain ya, di pasukan Tiongkok ya, itu kemudian diundang oleh Raden Wijaya ya, untuk istilahnya itu menghadap ya, sebagai bentuk taklukan ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa Majapahit itu seolah-olah itu tunduk pada Tiongkok, tetapi Tiongkok itu dimanfaatkan untuk menyerang Kediri. Nah, jadi rombongan Tiongkok itu diundang ke Majapahit, namun di perkemahan disisakan beberapa pasukan termasuk untuk mengobati yang luka-luka dan menguburkan yang gugur. Jadi ketika rombongan pasukan Tiongkok itu yang dipimpin oleh Panglima Ike Mesin datang ke Majapahit, di sana mulai menyusun siasat. Nah, disitulah mulai direncanakan serangan dadakan. Nah, esokan harinya istilahnya itu gabungan antara pasukan Majapahit dengan Tiongkok, ya koalisi antara pasukan Majapahit dengan Tiongkok itu langsung datang menuju menyerang Kediri ya dengan serangan dadakan.
Nah, saat terjadi serangan dadakan, nah, itu menggunakan siasat andalan orang Jawa, yaitu apa? Wakul buaya mangap seperti itu. Jadi memancing kemudian diserang hingga kemudian akhirnya pasukan Kediri itu terkurung di dalam kedaton. Nah, karena serangan dadakan dari berbagai penjuru. Nah, jadi pasukan Kediri akhirnya mundur, dipukul mundur oleh pasukan Majapahit hingga masuk ke kedaton utama Kediri dan pintu ditutup. Namun karena pintu kedaton Kediri itu sangat kuat, ya, itu tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menjebolnya, baik itu dari pasukan Majapahit maupun dari pasukan Tiongkok. Hingga kemudian akhirnya muncullah ya, seseorang yang tidak asing lagi ya, kalau bahasa kita itu ya tokoh utamanya lah, siapa? Arya Kamandanu. Dengan pedang naga puspanya itu berhasil menjebol daripada pintu kedaton Kediri, sehingga pasukan-pasukan baik dari Majapahit maupun dari Tiongkok itu akhirnya berhasil memasuki kedaton dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit, hingga akhirnya Kebo Mundarang pun juga tewas di tangan Lembu Sora ya, jadi lehernya terputus, termasuk si Lenteng itu anak buahnya Tong Bajil juga terkena dengan keris megalomanya Ranggalawe. Ketika sedang terjadi pertempuran, ternyata istri Jayakatwang itu semacam melakukan upacara suci ya, berdoa menghadap ke Sang Hyang Widi ya, sambil menangis sekaligus menusukkan pisau di perutnya. Jadi seolah-olah itu pasrah karena tidak tega melihat daripada banyak pasukan-pasukan yang gugur di medan perang. Nah, pada saat terjadinya peperangan ya, akhirnya salah satu abdi dari Keputren itu melaporkan kepada Prabu Jayakatwang bahwa sang permaisuri itu gugur, sehingga Jayakatwang akhirnya menuju ke kediaman atau ke tempat istrinya. Sementara Ardaraja itu melarikan diri melalui pintu rahasia. Nah, di saat Jayakatwang sedang menemui istrinya yang sudah tewas, disitulah Nambi Lembu Sora datang untuk supaya Jayakatwang menyerah untuk menghindari adanya banyak korban. Nah, sementara Raden Wijaya itu mengejar daripada Ardaraja. Karena khawatir barangkali Ardaraja melarikan diri dan menyusun kekuatan baru untuk kembali melawan Majapahit. Nah, akhirnya Raden Wijaya pun menemukan daripada Ardaraja yang sedang melarikan diri. Nah, disitulah akhirnya Ardaraja berhasil dibunuh oleh Raden Wijaya. Nah, sementara di pihak lain, itu Tong Bajil dengan Dewi Sambi yang merupakan pendekar sakti bayaran itu berusaha untuk melarikan diri karena dia tahu bahwa kekuatan Kediri itu sudah tidak imbang lagi untuk melawan koalisi antara pasukan Majapahit dengan Tiongkok. Nah, saat Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi berusaha melarikan diri, Banyak Kapuk yang tidak lain adalah ayah dari Sakawuni itu mengejar. Saat Banyak Kapuk menemukan Empu Tong Bajil dan Dewi Semi yang hendak kabur, disitulah akhirnya terjadi pertarungan. Namun pertarungan itu menyebabkan Banyak Kapuk itu terkena tapak wisa Dewi Semi dan ajian Segoroguni dari Tong Bajil. Nah, saat Banyak Kapuk terluka, datanglah Kamandanu dan Sakawuni untuk menolong ya. Jadi akhirnya Tong Bajil dan Dewi Semi akhirnya melarikan diri karena Kamandanu dan Sakawuni itu lebih mengutamakan menolong Banyak Kapuk yang sudah terkena tapak wisa dan ajian Segorogeni. Nah, kemudian akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Majapahit dan Tiongkok. Dan Sang Prabu Jayakatwang sendiri itu statusnya adalah sudah sebagai seorang tahanan ya. Jadi Prabu Jayakatwang itu tangannya diikat, ditahan ya, untuk diarak diarak di hadapan rakyatnya bahwa tanda bahwa Kediri itu sudah runtuh dan Jayakatwang itu sudah menyerah. Namun Jayakatwang tidak mau menyerah, walaupun tangannya diikat, dia berusaha untuk menyerang Wijaya. Jadi dia itu dari dari penjara jadi kayak semacam itulah, penjara tetapi dengan kendaraan, penjara kayu itulah di atas kendaraan kereta seperti itu.
Jadi Jayakatwang itu walaupun tangannya diikat, dia tetap menjebol penjara tersebut, berusaha untuk menyerang daripada Wijaya. Namun yang terjadi apa? Jayakatwang itu karena mungkin sudah tidak punya kekuatan, justru malah dia itu tewas di tempat. Maka sejak saat itu Kediri itu sudah resmi kalah, karena Sang Prabu Jayakatwang sendiri itu sudah tewas seperti itu. Baik sahabat, demikian ulasan singkat daripada serial Tutur Tinular episode Senjakala di Kediri. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sini, ya. Di antaranya adalah apa? Pentingnya mengatur sebuah siasat. Ya, jadi yang dilakukan oleh Raden Wijaya di sini itu kalau istilah kita mengatakan menyerah untuk menang. Jadi seolah-olah itu menyerah, takluk kepada Tiongkok, tetapi apa? Dimanfaatkan untuk menyerang daripada kerajaan Kediri. Nah, ternyata kerajaan Kediri yang diperkirakan itu peperangan itu bisa dilakukan sampai 2 hari, ternyata dalam prakteknya, ternyata dalam waktu setengah hari pun ternyata Kediri sudah kalah. Bahkan di sini pun juga ada perbedaan antara kondisi prajurit Tiongkok dengan Majapahit. Ya, ibaratnya itu 2000 kekuatan, 2000 pasukan Tiongkok itu sebanding dengan 10.000 daripada tentara Jawa, seperti itu. Baik, itu saja ulasan singkat yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Mahkota Majapahit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam film kolosal.